Halo teman-teman. Halo, selamat pagi, petang, siang, sore, malam. Oke, sekarang kita lanjut episode kedua. Jadi kita belajar .NET mulai dari .NET 9 dan video seri ini dalam bahasa Indonesia. Nama saya Iriawan Kusumawardono. Sekarang kita membahas .NET itu bisa bikin aplikasi apa aja. Aplikasi apa aja itu tentunya ya kalau teman-teman yang berangkat dari dunia .NET Framework ya file new project dari menunya Visual Studio atau dari command prompt. Tapi ya sesuai dengan spiritnya atau semangatnya .NET yang versi modern adalah cross platform. Jadi kita bisa lihat macam template apa saja sebetulnya yang ada kalau kita pakai .NET SDK atau Software Development Kit. Tentang saya seperti biasa, saya Kuli Programmer Senior, fokusnya di .NET, DevOps, open source, ya, termasuk governance dan manajemen project open source-nya juga. Kita tadi saya Iriawan. Saya sehari-hari selain freelancing untuk saat ini, juga sebagai anggota komisi aktif di .NET Foundation bidang project onboarding. Itu di sebelah saya ada istri saya. Dua-duanya kenyang. Oke. Mengulang dari video sebelumnya, karena ini juga masih episode kedua ya. Jadi secara umum atau pesertaan awalnya atau requirement-nya dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan adalah menguasai dasar Git dan GitHub. Karena code yang saya pakai di sini itu adalah berupa repository open source yang saya taruh di GitHub. Kemudian tidak lupa toolingnya atau IDE-nya itu ada Visual Studio, Visual Studio Code. Kalau Visual Studio untuk .NET 9 minimal Anda pakai yang versi Visual Studio 2022 dengan versinya 17.12.3. 17.12.3. Seperti biasa, edisi Community Professional Enterprise Anda dapat pakai. Untuk segera mulai, saya rasa silakan Anda pakai Visual Studio 2022 Community Edition. Karena cross platform ya, modern.NET ini untuk Linux dan macOS Anda dapat memakai Visual Studio Code dan disarankan untuk menginstal extension C# seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Nah, ini per tanggal 30 Desember 2024. Pilihan target aplikasi yang memakai .NET. Ya, jadi berdasarkan website resmi per tanggal 30 Desember 2024 itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Tapi ini sebetulnya agak rancu karena apa? Karena nanti saya jelaskan, intinya adalah kalau Anda install .NET SDK saja itu template-nya tidak sebanyak yang kita lihat di sini. Jadi yang Anda lihat di websitenya nanti juga saya demoin. Ini linknya di ot.net ya. Masih ada web, mobile, desktop, cloud, AI, artificial intelligence ya, dan ML atau machine learning. Kemudian di bawahnya ada microservice, game development ya. Jadi kalau kita pakai .NET, Anda bisa pakai .NET untuk bikin game. Mungkin teman-teman nggak pernah tahu Unity itu pakai C++ iya, pakai .NET juga bisa. Kemudian ada IoT atau Internet of Things ini. Ini biasanya teman-teman kalau yang suka oprek-oprek kayak Arduino, Raspberry Pi, seperti itu bisa pakai Internet of Things. Dan bisa juga teman-teman pakai device IoT yang dalamnya sudah ada Windows 10-nya. Tapi untuk saat ini saya nggak bisa demoin ya, karena saya nggak punya device-nya. Kemudian selain itu juga bisa create app untuk mobile. Mobile itu kayak Android, iOS, ya, iPhone ya. Pastilah bisa untuk desktop, kemudian front end-nya web, back end-nya web, back end untuk API aja bisa juga data. Nah, ini data ini yang menarik. Tentunya yang umum-umum dulu ya, kayak misalnya web, desktop, dan mobile back end API dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, apa yang Anda lihat di sini itu akan berbeda kalau Anda seperti yang di video sebelumnya kita pakai .NET CLI, .NET New List, tidak seabstrak ini. Gitu. Oke, kita
Next dulu. Berikutnya, tentunya kalau Anda mau develop atau bikin aplikasi, ada pertimbangan-pertimbangannya. Apakah aplikasi Anda termasuk dalam games atau business app atau enterprise app? Berikutnya, apakah aplikasi Anda itu untuk web, desktop, mobile, atau Android, iOS ya, mobile ya, dan lain-lain, misalnya dalam bentuk IoT, microservice, atau bahkan serverless. Kayak di Azure itu ada yang namanya Azure Function, kalau di AWS itu ada yang namanya AWS Lambda. Kemudian apakah aplikasi Anda sendiri itu termasuk two tier, kayak client server gitu, atau lebih? Atau cuma satu tier aja, kayak misalnya yang mungkin teman-teman sering lihat itu kalau di toko-toko kecil ya, atau di mini-minimarket itu ada aplikasi yang dia itu jalankan kayak pencatatan jual belinya, yang sekaligus nyambung ke POS ya, point of sales itu yang ada cetak, stroke dan lain-lain ya. Itu sebetulnya sebagian besar itu single tier atau single layer. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau memang Anda untuk desktop, apalagi kalau Anda migrasi dari .NET Framework ke .NET Core, ya, yang setelah itu ke .NET 6, 7, 8, 9, tentunya akan lebih alami atau akan lebih mudah aplikasi Anda yang dulu base-nya WinForms atau WPF, dimigrasikan aja ke .NET. Nah, ini kita coba lihat bareng-bareng ya. Ini kebetulan opinionated, jadi maksudnya itu ini yang saya alami dan mungkin belum tentu cocok dengan teman-teman ya. Tetapi paling tidak ide awalnya seperti ini. Jadi ini adalah semacam flowchart atau skenario pertimbangan untuk memulai develop aplikasi. Jadi aplikasi yang non game ya. Kalau game itu pilihannya cuma kalau nggak pakai Unity ya Godot Engine atau mungkin ada yang lain tuh. Kalau nggak salah ada uh, Striker atau apa itu saya nggak hafal. Ya biasanya umum sih cuma dua ya. Kalau nggak Unity ya Godot. Nah untuk aplikasi yang non games kita lihat pertimbangannya. Apakah minimal 2 tier atau lebih? Kalau tidak, saya sarankan untuk lebih mudahnya develop aplikasi desktop aja gitu. Karena kalau aplikasi desktop, eee, Anda tidak perlu terlalu pusing untuk ngurusin HTML, JavaScript, CSS, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau berbasis Windows saja, seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi mulai dengan develop WPF atau WinForms. Atau ya lebih gampangnya lagi sebetulnya juga kalau nggak perlu migrasi pun ada aplikasi benar-benar baru ya langsung aja dengan WPF atau WinForms. Kalau tidak, jadi Anda misalnya, oh saya juga mau ada visi untuk jalan di Apple atau misalnya jalan di Linux dan sebagainya. Anda bisa pakai MAUI, ya. Setelah itu selesai. Nah, kalau 2 tier aja ya biasanya Anda bisa langsung mulai dengan backend web, dengan web API pastinya ya. Dan front end-nya bisa web atau desktop. Maksudnya web itu kayak waktu kita nanti create project kitnya tuh, itu pertama kali kita create-nya itu API-nya dulu. Setelah itu kita create front end-nya. Nah, itu baru kita milih, oh Anda mau web atau desktop. Kalau lebih dari 2 tier, biasanya itu ada tier data atau business layer ya. Setelah itu baru API-nya, setelah itu baru front end-nya. Atau bahkan ada juga yang dalam bentuk microservice. Nah, kalau microservice itu yang seringkali menjadi consider itu pemisahannya harus jelas. Tetapi pada intinya adalah kalau Anda pakai yang ini, yang .NET, terutama versi 8 ke atas ya. Ini kenapa saya tekankan versi 8 ke atas, karena versi 8 itu versi LTS, sedangkan yang untuk belajar ini ya versi 9. Tetapi overall atau secara umum, antara versi 8 dengan versi 9 itu tidak ada beda yang signifikan, kecuali, nah nanti tapi setelah itu, slide selesai ini ya, jadi ada model aplikasi lain. Jadi kalau Anda lebih dari 2 tier, ada mungkin pertanyaan lagi, apakah front end-nya itu salah satunya ada kebutuhan untuk mobile ya, develop-nya pakai MAUI atau
yang lain-lain. Tapi kalau yang umum dari bawaannya .NET sekali lagi ya pakai MAUI. Itu. Nah, ini tidak ada di slide ini atau di flowchart ini, tapi yang perlu saya tekankan garis besarnya adalah MAUI itu sendiri instalasinya terpisah, terpisah dari .NET SDK, ya. Tapi nanti saya kasih tahu lebih lanjut. Kemudian kita bahas yang dari sisi webnya. Kita udah sempat ngikutin, terutama kalau teman-teman berangkatnya dari .NET Framework ya. Itu kita udah tahu ya, ASP.NET itu udah banyak teknologi yang bernaung di bawahnya gitu ya. Ya, ini saya kelompokkan secara umum. Kelompok pertama adalah backend dan frontend itu terintegrasi. Jadi ada template untuk ASP.NET MVC atau model view controller. Anda bisa pakai VB, bisa pakai C#. Kemudian ada Razor Page. Razor Page itu hanya didukung oleh C#. Setelah itu ada Web API. Nah, ini ada Minimal API. Minimal API itu setahu saya sejak .NET 6 ya. Semoga saya nggak salah ya. Cuman yang saya tangkap dari dokumentasi, sejak .NET 6 itu ada Minimal API atau Minimum API. Dan itu hanya C#. Kemudian ada API yang non-controller, dan ini bukan Minimal API, itu bisa C# sama F#. Ya, ini Web API dengan saya harusnya tambahkan ini hanya untuk C# saja ini. Selanjutnya ada yang jenisnya itu SPA atau Single Page Application. Nah, biasanya SPA kan macam-macam, bisa Angular, bisa React, bisa Next.js atau bahkan yang lain-lain. Tapi yang disupport oleh Netcore yang bawaan template-nya kalau kita .NET New itu adalah Create SPA. Ada dua, ada SPA Netcore dengan Angular atau SPA Netcore dengan React.js. Blazor itu secara ada dua, ada Blazor yang dia jadi backend, ada juga Blazor yang jadi dia murni jalan di browser dalam bentuk WASM atau Web Assembly. Nah, ini so far yang saya tahu dua-duanya pakai C# ya. Yang harus digarisbawahi adalah Blazor sejak .NET 9 itu ada template yang sudah nggak disupport lagi ya, sudah obsolete. Jadi template-nya tinggal Blazor Web, App, atau Blazor WASM. Blazor Server sudah nggak disupport lagi. Sayangnya statement atau pernyataan itu atau kenyataan itu tuh jarang disebutkan secara gamblang di dokumentasi bahkan. Tapi ya nanti kita bisa pelan-pelan melihat bareng-bareng. Nah, detail dari macam-macam template-template yang ini itu tidak akan saya jelaskan di video yang ini, jadi akan saya jelaskan di video berikutnya. Karena untuk ASP.NET Core sendiri itu sangat luas, teman-teman bisa lihat sendiri nih, seperti ini. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, dengan model development di luar .NET 9. Kalau dari sisi enterprise app ya, pada umumnya itu ada kita bisa pakai .NET Aspire. Kalau teman-teman maunya full pakai F# juga ada yang namanya Saturn. Sebetulnya ada lagi Giraffe, karena Saturn ini turunan dari Giraffe, tapi Giraffe itu sudah agak lama nggak dikembangkan lagi. Jadi reponya agak kalem ya, jadi nggak terlalu banyak aktivitas. Mungkin kalau teman-teman mau tambahkan lagi bisa di sini. Sebetulnya ada lagi yang lain-lain kayak ada Freya, ada apa ya, Freya itu juga dibikin pakai F#, ada juga yang pakai Suave. Tapi Suave itu mostly dia semacam web server yang dibuat pakai F#. Gitu. Kalau mau benar-benar framework ya, jadi kumpulan atau semacam kerangka kerja yang buat kita memudahkan untuk web development ya bisa milih Saturn ini. Kemudian kita lihat demo template-nya. Kalau kita file new, tapi saya mau kasih demo dari sisi command prompt-nya dulu. Dari sisi command prompt-nya punyanya .NET 9. Ini karena saya di komputer ini sudah ada instalasi workload Aspire, jadi kalau kita .NET New List itu sini ya nanti ada berbagai macam template yang bukan bawaannya SDK-nya itu ada di sini. Jadi ada .NET Aspire App Host,
Aspire MTF bla bla bla, ada juga .NET MAUI. Ini tidak ada. Kenapa saya tahu ini tidak ada? Kalau kita bandingkan lagi, kita misalnya ke yang OpenSUSE yang saya punya ya, kan yang itu sudah ada .NET 9-nya. Sepertinya dia mau ngeluarin yang Message of the Day. Oh enggak, syukurlah. .NET. Nah, sini .NET infonya, .NET 9. Dan kalau kita .NET New, this, kita lihat di sini. Nah, ini adalah template-template bawaan aslinya .NET SDK. Jadi ada ya API controller, netcore MT, bla bla bla. Dan tidak ada yang namanya MAUI, tidak ada yang namanya Aspire seperti itu. Jadi ini purely yang bawaannya .NET SDK. Dan karena ini di Linux, jadi tidak ada kita bisa create template untuk WPF sama WinForms. Kalau yang di Windows ada, ini ada kita bisa WinForms, WPF ya atau WPF. Dan di sini yang di SDK ini juga nggak ada kayak Mercatelist application, Mercatelist binding library itu nggak ada. Karena kalau kita create atau develop aplikasi ya, terutama kayak iOS ini ya, macOS ya, itu Visual Studio bisa connect ke Mac. Kalau kita ada itu dia terpisah itu dan kita bisa kayak semacam remote debugging ke situ. Karena untuk benar-benar merasakan kalau jalan di macOS itu setahu saya nggak bisa ya emulatornya. Kalau iOS itu sudah ada emulatornya, tapi kalau yang untuk yang ini yang untuk benar-benar create app untuk macOS itu harus benar-benar connect ke macOS. Jadi debugnya di sana. Kalau dulu masih ada Visual Studio Mac masih oke, tapi ya sejak tahun kemarin 2024 awal-awal kalau nggak salah. Jadi Visual Studio untuk Mac itu sudah tidak dikembangkan lagi gitu. Ya. Dan itu juga belum support .NET 9 gitu. Jadi ini template yang kita lihat di sini, kita juga coba cek ada MS Test Playwright nggak? Oh ada juga, ya lumayan inilah, ya lumayan nggak terlalu ketinggalan jauh jumlahnya sama yang Windows. Nah, untuk yang web tentunya yang dimulai dengan ini ASP.NET Core, ada gRPC, ada gRPC ini Google RPC ya, ada Core API, Core API Native IoT, Web App, Model View Controller sama Razor. Ini juga akan tentunya didukung ya sama Visual Studio. Oke, lebih mudahnya ini akan saya buka Visual Studio nih. Saya ke reponya ini belajar .NET bahasa, kemudian karena solusinya cuma satu, dia akan langsung buka solusi itu. Ya, ini yang konsol yang kita jalankan kemarin. Nah, ini kita lihat template yang ada di sini. Template yang ada di sini itu sebetulnya perwakilan dari .NET New List dan yang lain-lain karena saya juga bisa create aplikasi selain .NET lah ya pastinya. Nah, kalau milih bahasanya C#, ini ada all platform ya. Terus kita pilih yang web gitu. Web harusnya ada di sini web. Jadi ada banyak. Karena Aspire juga termasuk web ya. Jadi dia juga ikut ada di sini, ada Blazor, ASP.NET Core App, web app yang pakai Razor Page. Ini yang saya bilang tadi di slide yang ini. Jadi yang backend dan frontend-nya terintegrasi, itu ada Razor Page selain ASP.NET MVC. Saya sarankan kalau untuk development yang cepat, tetapi di satu sisi Anda tidak sendirian alias Anda ada tim. Antara Anda timnya kecil dengan timnya banyak anggotanya, saya sarankan tetap memakai ASP.NET MVC. Karena pemisahan antara model dengan view dengan controller itu sudah tertata rapi, walaupun itu pakai konvensinya ASP.NET Core ya. Tapi menurut saya sudah cukup. Kalau Razor Page itu teman-teman tuh kayak seakan-akan bayangkannya itu kayak zamannya
ASP.NET Framework yang dulu, tetapi tidak ada drag and drop ya. Dan itu ngatur-ngatur sendiri tampilannya dalam bentuk componentize. Jadi komponen-komponen yang ada kayak seakan-akan ada develop control, tapi control itu ada tampilan-tampilannya, ada inputnya, ada outputnya, dan sebagainya. Dan itu pakai kayak semacam konvensi, ya sebetulnya kayak ada kayak bahasa sendiri ya, kayak sebetulnya itu bahasa yang lebih tepatnya domain specific language, namanya Razor. Nah, Razor ini yang juga bisa berjalan di Visual Studio Code. Tentunya dengan Anda install yang sisap kemarin, Ascension-nya itu. Oke. Nah, kalau ini kenapa tidak saya kasih kayak semacam note sejak .NET 6? Karena ini sudah ada sejak .NET yang lama-lama, yang 2.0 sudah ada. Saya sarankan teman-teman nggak usah mikir yang .NET yang sebelum 2.0 ya. Kalau .NET Core yang 10.11 itu project-nya pakai JSON project dan itu maintain-nya susah. Tapi ya kita sudah enak sejak .NET 2.0, .NET Core 2.0 sorry, itu sudah lumayan kembali lagi pakai modelnya CS Proc, VB Proc atau FS Proc kalau pakai F-Sharp. Jadi sudah nggak terlalu asing lagi lah ya, dan sudah lumayan ngerti maintain-nya atau manajemennya. Kalau kita lihat di sini, ya kita kembali lagi ke Windows. Ini isinya ini. Misalnya saya mau create new ASP.NET Core. ASP.NET Core yang paling gampang adalah MVC. Nah, yang saya juga sering kali pakai ini MVC, ini bisa C#, bisa F#. Ya. Nah, kita model view controller. Yang MVC ini .NET New MVC, ya. Tapi kita perlu tahu nih, ada opsi lain lagi nggak yang mungkin bisa membantu kita untuk segera mengcustomize gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali ini opsinya. Tentunya ini standar ya, kayak -n, -o. -n ini nama projectnya, kemudian O itu outputnya. Untuk update check. Terus ini kalau mau pakai projectnya. Tapi saya sarankan itu sudah, kalau bikin baru ya pakai -n aja gitu. Language-nya bisa C# atau F#, karena pilihannya cuma ada 2 itu kalau kita lihat di sini ya. Yang MVC ini. Mana tadi? ASP.NET Core. Ya ini model view controller. Jadi C# sama F#. Oke, terus kita coba pakai C# ya. .NET New MVC. Jangan lupa dikasih namanya misalnya jangan sampel ya, ini bahasa Indonesia ya. Oke, contoh ASP.NET Core MVC, dan ini pakai .NET 9. Sekalian saya tambahkan aja di namanya biar langsung ketahuan, oh ini punyanya .NET 9. Biasanya teman-teman, oh nggak usah pakai versinya langsung. Saya lebih suka saya pribadi ya, ini opini pribadi, ini saya lebih suka langsung kelihatan namanya, apalagi kalau saya menerangkan topik-topik yang saya pindah-pindah versi, kayak yang di video saya sebelumnya itu yang .NET Weekly Journey, itu saya pindah-pindah ke 8, 9 ke 8. Dan ada satu opsi lagi yang mungkin teman-teman jarang pakai, tapi kalau mau belajar atau pindah dari .NET Framework ke .NET itu bisa kaget ya. Ini ada opsi untuk use program main. Ya, use program main ini kalau kita pakai ini, jadi tampilannya nggak kayak yang kita lihat di sini ya. Sini saya tutup dulu. Langsung konsol ini. Nah ini nggak ada program main. Ini dia langsung konsol ya. Jadi ini sebetulnya itu termasuk implementasi yang sederhana dari minimal API. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di yang umum itu selalu static void main gitu kan. Jadi kita pakai opsi ini, use program main.
Whether to generate explicit program class and method instead of top level statement. Top level statement itu juga hal yang sama dipakai di minimal API. Kalau kita nggak pakai ini, nanti dia jadi setahu saya itu jadi minimal API. Tapi kita coba aja. Mungkin lebih gampangnya nggak pakai opsi ini ya. Kita enter. Nah, ini waktu dia create seperti ini. Project ini akan saya tambahkan ke solution ini. Dan ini SLN, nama solutionnya, add projectnya. Contoh SP.NET Core EVC Net 9. Sekalian dengan CS projectnya. Oke, kita tambahkan dan itu nanti Visual Studio akan minta refresh. Kita reload. Nah, dia akan tampil di sini. Jangan lupa ini di set dulu sebagai startup project supaya kita nanti jalankan ini aja. Nah, kali ini kalau kita lihat di sini ada program CS. Kalau tidak pakai itu static void main jadinya begini, ya kan? Opsi atau pilihan untuk static void main juga ada kalau kita mau bikin konsol ya. Jadi misalnya saya mau pakai ini .NET new console, kita lihat opsinya. Ada itu harusnya untuk use program main. Nah, ternyata sama. Jadi kesamaan nama parameter ini penting ya, supaya konsisten. Kita .NET new pakai console. Konsolnya itu kita lihat konsol belajar .NET. Oke, saya pakai .NET 9. Seharusnya itu juga kasih .NET 9. Tapi ya udah lanjut. Oke, ini opsi yang tadi ya kita coba saja. Oh, salah, ini kurang opsinya itu konsol. Kalau nggak dia bingung mau bikin apa gitu. Oke, dan ini konsol. Setelah selesai, seperti biasa kita tambahkan di solutionnya. Nama solutionnya itu tadi yang belajar. Add nama projectnya. Konsol. Ini konsol. Ya, nanti Visual Studio kita minta refresh lagi dia. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, ini ada static void main yang di zaman-zaman awal-awal .NET Framework sampai sekarang gitu. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap bisa ada model begini. Sebetulnya yang ini tuh dia juga akan bentuk kelas ya, tapi kayak tahunya pas waktu setelah dikompil. Gitu. Oke, antara ini dengan ini kalau dijalankan sama aja sih. Nggak ada bedanya. Jadi kalau kita jalankan ini, oh saya jalankan yang web, tapi kita coba aja. Sekarang lihat aja yang web. Startup projectnya belum diganti. Oke. Nah, ini ada webnya. Welcome. Jadi ini MVC. Ya memang sederhana, tapi kita bisa lihat di sini implementasinya lumayan bersih dalam arti nggak istilahnya itu nggak ada sesuatu yang kompleks, terus ada organisasi yang jelas, ada controller, ada model, ada view. Ya, model ini pasti datanya. Kita biasanya taruh yang pengolahan data, entah itu dari database atau in memory atau apa, kita taruh di model ini. Kemudian ini ada controllernya. Controller itu yang nge-drive masing-masing tampilan itu. Kalau yang home, ini controllernya home. Kalau yang privacy, sepertinya karena si privacy itu juga tidak ada logic-logic khusus ya, jadinya ya tidak menampilkan apa-apa itu sepertinya. Kita lihat di sini ada halaman awal, index, ada privacy. Dan ini sepertinya ini di-handle di satu controller ini. Jadi ya home controller.
turunan dari controller. Ini adalah template MVC. Nah, jadi lihat di sini ada builder build, environment-nya, terus juga ada HTTP redirect, use routing, ini defaultnya, use authorization. Untuk saat ini nggak ngefek apapun, walaupun ada authorization, tapi saya nggak menambahkan kode-kode khusus untuk handle authorization. Jadi teman-teman bisa pakai Azure AD atau yang lain-lain ya, misalnya AWS itu ada Identity Access Management sendiri, atau teman-teman bisa pakai OpenID yang lain ya, kayak OpenID-nya Google, OpenID-nya Facebook, atau bahkan punya security token service sendiri yang cukup terkenal di dunianya .NET Core dan sampai sekarang di .NET 9 itu ya Identity Server yang kalau nggak salah itu namanya Duende gitu. Jadi teman-teman bisa ngoprek-ngoprek sendiri, coba-coba pakai itu. Nah, ini ada default mapping controllernya. Jadi basically ini apa istilahnya itu standar ya. Controllernya namanya apa, actionnya index, action ini nanti akan jadi nama metode. Nih, ini index privacy tapi tampilannya privacy ya. Seperti itulah. Jadi ini tambahan parameter jika dibutuhkan ada ID. Dan kita juga bisa memastikan kalau untuk tampilkan error ini ada tambahan atribut ya. Respon cache-nya durasinya 0. Kalau durasinya 0 itu berarti dia tidak di cache. Gitu ya, tidak disimpan di cache. No store ya, memang tidak disimpan. Jadi benar-benar kalau kita jalanin sesuatu yang ada errornya, dia akan tampilkan. Terus ada informasi tracingnya. Ini kalau teman-teman mau tahu code ini ngapain aja. Dan selain itu nggak ada sesuatu yang aneh-aneh ya. Dia tampilannya itu defaultnya pakai jQuery. Mana ini jQuery-nya mana? Nah, ini Bootstrap ini jQuery ini. Ya Bootstrap juga aslinya pakai jQuery. jQuery yang dia pakai itu yang versi berapa ini? 371. Oh, keluaran tahun 2023 ya, lumayan baru lah. Tapi teman-teman bisa replace ini sendiri. Asalkan kita harus pastikan jQuery yang teman-teman mau replace itu juga cocok dengan Bootstrap yang dipakai ya. Karena ini dia defaultnya itu pakai Bootstrap. Oke, sekarang kita cek yang ini masih sama tentunya. Kita set as startup project dan kita jalankan. Nah, sama. Hello world. Ya. Atau kita mau copas itu ya sama. Nah, ini SPNet MVC. Contoh salah satunya ya, kalau MVC. Di sini juga bisa untuk lebih cepatnya ya, saya new project. Misalnya saya mau bikin desktop. Desktop kita pilih di sini. Dia desktop. Kalau teman-teman sekali lagi ya, kalau bawaannya dari PPF atau WinForms ya tinggal pilih yang plafonnya hanya di Windows ya. Kalau kita pilih all itu banyak. Ini ada macam-macam ini. Seharusnya ini ada MAUI ya. Tapi kok nggak ada ya. Ini ada WinUI. Kurang tahu juga ini. Harusnya ada MAUI. Karena MAUI itu nggak cuma mobile tapi juga di desktop juga bisa dia. Oke, ini kok nggak nongol ini template-nya. Ya, tapi it's okay, fine. Fokusnya ke Windows aja. Oh, sebentar, ada macOS. macOS dan nggak keluar. Oke. Tapi ini yang seru ini ada tvOS ini. Oke, ini saya fokus di Windows desktop. Saya buat ini. Ini dia bilang nggak ada .NET Core-nya, tapi ini sebetulnya .NET Core.
Karena Windows Form App yang ini template-nya beda dengan Windows Form App yang Net Framework. Kalau ini benar-benar untuk Net Framework, kalau ini yang Windows Forms yang jalan di Net 9. Kita next. Kita pakai ini. Contoh WinForms Net 9. Nah, WinForms Net 9 ini juga lumayan canggih ya. Karena dia juga ada improvement di sisi DPI, macam-macam. Jadi bisa mendukung berbagai macam switching DPI. Termasuk kalau teman-teman punya monitor yang 4K gitu, tapi DPI-nya tinggi ya, di set ke misalnya 150 ya dia bisa adaptif. Kita next. Ini kita pakai versi 9. Kita create. Kalau pakai WinForms itu tidak ada yang namanya top level statement. Jadi defaultnya itu programnya itu ya static void main. Oke. Seperti ini. Ini. Nah, kenapa begitu saya kurang tahu, tapi mungkin juga untuk memudahkan supaya metodenya itu harus bisa dikasih atribut ini ya. Ini STA thread ini single thread apartment yang menandai kalau executable si app ini itu jalan di single thread apartment. Jadi sebetulnya ini tidak cuma di .NET Core ya, tapi yang di .NET Framework juga dulu ya WinForms juga jalannya di STA gitu. WPF juga begitu, jalannya di STA. Ini kalau kita lihat jalannya, set as startup project, tinggal di run aja, udah kita nemu tampilan yang sama untuk WinForms. Nah ini saya udah kasih contoh desktop dan ASP.NET Core MVC. Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi. Nah, yang selain ini, yang bawaan standar ini, ya tentunya kalau yang WPF WinForms hanya bisa jalan di Windows ya. Tapi kalau yang ASP.NET Core bisa jalan di Linux. Jadi teman-teman kalau usah khawatir. Cuma bentuknya lucu. Bentuknya lucu tuh kayak ya pasti ya sebagian besar ya command prompt ya. Jadi misalnya saya mau compile, saya mau tahu ini dia ada di mana. PWD-nya oke, saya di situ. NT D ya. CD oke. CD source. Nah, ini misal kita coba mau menjalankan mungkin lebih bagus kalau ini ditutup dulu semuanya. Close all tab sama close solution supaya dia waktu compile nanti nggak ganggu Visual Studio-nya. Kita compile yang ASP.NET Core MVC Net 9 ini coba. .NET atau run ya? Nah, seru ya. Gimana nih kalau run ini? Jalan nggak? Tapi kayaknya bakal nggak jalan deh. Sepertinya saya harus install atau mungkin sudah ada ya. Kita coba aja deh. .NET run contoh ASP.NET Core MVC. Atau kita lihat ada opsinya. Jangan-jangan butuh dash project. Oh langsung. Oh ya butuh projectnya. .NET run dash project ya nama projectnya. Contoh ASP.NET Core MVC. Nah ini. Oke kita run dan semoga ini bisa memaksa dia untuk build ulang ya. Oke. Bismillah. Building. Oke. Ya dia compile ulang ya karena ini kita pakai Linux ya.
Ini sudah up. Nah, now listening to HTTP localhost ini. Kita lihat aja nih. Nah, ini website ini adalah ASP.NET Core yang jalan di Linux. Nah, jadi semangat cross platformnya tetap jalan. Ya, alhamdulillah hari ini lumayan lancar. Tapi harusnya demo sesederhana ini lancar sih ya, nggak ada masalah. Oke, sebelumnya ini mohon maaf kalau lebih dari 45 menit dikit ya. Jadi kalau di landing page-nya seperti tadi yang saya jelaskan di slide-nya itu adanya cuma ini. Dan ini tidak mewakili apa yang kita lihat di .NET New ya. Yang ada di sini macam-macam IoT, mobile, desktop dan lain-lain. Yang IoT ini jelas tidak ada di .NET New ya. Karena developnya tidak ada support yang di-embed atau ditanam di .NET SDK-nya ya. Ini juga IoT ini juga terlalu luas, bisa Raspberry Pi, bisa Arduino, bisa ya lain-lain. Kemudian ada game development dan juga tidak ada di bawaannya .NET SDK. Kemudian juga ada ini AI, ini juga nggak ada ini. Nah, yang lucu ini data. Kita lihat data itu tentang apa itu. Kalau data itu faster, simpler way to work with data. Oke. Ini juga lumayan rancu ya, karena kalau kita mau bikin data itu data seperti apa gitu. Jadi ini seolah-olah ini semua template kecuali yang data sama mungkin ini ya, mungkin yang apa ini, yang tapi artificial intelligence juga ada project template-nya sih. Tetapi tidak, sekali lagi tidak bukan bawaannya .NET gitu. Yang ini yang data ini kalau kita lihat get started-nya itu sepertinya dia hanya bahas entity framework ya. Sambil nunggu ini, oh ya ini udah. Oh ini langsung ke dokumentasi. Getting started kok ada dokumentasi. Harusnya langsung ke get started-nya ya. Ada to your needs, jump right in. Nggak ada videonya sayangnya. Kalau yang lain-lain sih ada ya. Sebagian yang saya tahu ya kayak web ini nanti bisa lihat ada kayak get started-nya itu setahu saya ini ada tutorialnya langsung ya pakai Blazor ya. Apalagi ini misalnya, oh ini backend API. Nah, ini juga ada get started-nya nih kalau nggak salah ya. Oh dalam bentuk kurikulum Microsoft Learn. Tapi minimal kita bisa tahu, oh kita bisa lihat. Ini kebetulan saya sudah ngambil ini. Oke, so far kita sudah sampai ke demo secara umum ya, bisa ASP.NET Core, bisa ASP.NET yang MVC ya. Kemudian juga saya juga create new, bisa dari new dari Visual Studio, bisa new dari command prompt. Nah, ini sudah saya buktikan juga ASP.NET Core-nya jalan. Oke. Dan di sini dia lagi tunggu apakah ada request atau tidak gitu. Saya Ctrl C ya supaya saya stop. Karena kita nggak bisa kayak close ya. Kalau close ini nanti ya lindungnya juga ikut mati gitu. Jadi karena ini command prompt ya saya pakai Ctrl C. Tapi basically ide awalnya sama. Kalau kita ingin tahu ini lognya muncul nggak? Kalau kita jalan dari Visual Studio muncul lognya. Oke, kita buka lagi. Belajar. Open lesson files ini. Oke. Ya. Jadi kita kalau jalanin ini, saya startup project dulu. Oke. Nanti akan muncul di sini. Konsol ya kalau nggak salah. Di sini. Nggak apa-apa. Nanti di command prompt-nya itu nongol itu. Nanti biasanya muncul. Nah, itu command prompt. Nah, nanti ini mau, nah sama. Dia lognya akan muncul gitu. Nah, sama persis, ya kan? Portnya sama.
Yang ini jalan di Windows, yang tadi jalan di Linux. Oke, sampai sini videonya dan paparan saya. Tentunya di video berikutnya saya akan coba demoin lagi aplikasi yang lain ya, template-templatenya ya. Tetapi masih dalam bawaannya .NET SDK. Sambil nanti saya mau pelan-pelan berangkat dari itu, template-template yang ada itu, kita coba untuk mengenal lebih dekat, jangan cuma template-nya, jangan cuma kita mau create aplikasi apa saja, tapi juga lebih intim atau lebih dekat dengan tooling-nya. Dan setelah itu kita mungkin ada antara 4-5 video untuk membahas C#, karena untuk create aplikasi apapun harus tahu bahasanya. Untuk memudahkan kita pakai C# dulu, nanti juga saya akan singgung kalau pakai F#. Mungkin ya kalau teman-teman yang nggak sabar mungkin agak kecewa ya, karena saya berangkat dari konsol dulu. Karena untuk menjelaskan konsep bahasa yang dipakai, baru nanti saya mulai melangkah ke aplikasinya. Jadi nggak usah khawatir, ini videonya ini bisa cukup lama. Kalau misalnya saya nanti ada waktu ya, mungkin akan nggak cuma seminggu sekali, tapi jadi bisa seminggu 2 kali gitu. Karena formatnya tidak terlalu lama dan lebih ke belajarnya, bukan ke journey-nya. Jadi sudah saya siapkan dulu, teman-teman tinggal lihat demo saya dan silakan mengikuti. Dan jangan lupa ini nanti saya akan push sampel code-nya ke repo dan teman-teman bisa nanti clone, setelah itu full update code saya yang terakhir ini. Nanti pasti akan tahu itu saya bikinnya di hari apa, tanggal berapa. Ini sudah selesai. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa ya, coding itu bahagia. Terus kalau seperti biasa, don't forget the drill atau semacam ritualnya ya. Kalau Anda enjoy dan menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Silakan komen di channel saya dan di videonya. Anda juga bisa komen di GitHub saya atau ke LinkedIn lewat message, tidak apa-apa. Tetap semangat, coding itu bahagia, kita semua pasti bisa bangga. Oh, saya pakai .NET atau apapun terserah. Yang penting kita bahagia. Dan saya yakin teman-teman di sana pasti sudah pada tahu ya, kalau tahun 2024 itu tidak terlalu bagus mungkin ya. Ada yang kena layoff atau tidak, tapi tetap semangat ya. Ini kenapa kok yang dalam video saya bahasa Indonesia ini coding itu bahagia. Nanti juga akan saya pakai di video saya yang dalam bahasa Inggris. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di berikutnya di episode ketiga. Bye-bye.